Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas IT untuk keunggulan kompetitif di part 1, selanjutnya kita melanjutkan ke part 2. Oke, sumber daya informasi yang kita ketahui itu terdiri dari adanya perangkat keras komputer, ada juga perangkat lunak komputer, ada spesialis informasi, ada juga pemakai, kemudian ada fasilitas, database, dan informasi itu sendiri. Pengelola sumber daya informasi yang mengelola sumber daya informasi dalam suatu organisasi adalah Chief Information Officer atau lebih dikenal sebagai CIO. CIO adalah manajer jasa informasi yang menyumbangkan keahlian manajerialnya, tidak hanya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya informasi, tetapi juga berbagai area lain dari operasi perusahaan. Ada juga namanya end user computing atau lebih disingkat dengan AUC. Nah, pada akhir tahun 70-an terdapat kecenderungan meningkatnya minat pemakai dalam mengembangkan aplikasi komputer mereka sendiri. Nama yang diberikan untuk situasi ini adalah end user computing. Jadi, end user computing adalah pengembangan seluruh bagian sistem berbasis komputer oleh para pemakai. IUC sendiri berkembang karena 4 alasan. Yang pertama itu karena meningkatnya pengetahuan tentang komputer. Yang kedua, antrian jasa informasi. Yang ketiga, perangkat keras yang murah. Dan perangkat lunak yang sudah jadi. Peran spesialis informasi dalam end user komputer dapat kalian lihat seperti gambar berikut ini. Para pemakai tidak bertanggung jawab penuh dalam pengembangan sistem. Pemakai akan bekerja dengan para spesialis informasi bersama-sama untuk mengembangkan suatu sistem. Nah, dalam konsep EUC ini berarti spesialis informasi akan lebih banyak melaksanakan peran konsultasi daripada sebelumnya. Gambar sebelumnya yang kita lihat tadi yaitu menggambarkan suatu skenario end user computing di mana pemakai mengandalkan dukungan para spesialis informasi hingga tingkat yang tertentu. Hal ini disebut dengan rantai komunikasi end user computing. Tingkat kemampuan pemakai akhir terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, menu level end user, yang kedua, command level end user, yang ketiga, end user programmer, dan yang terakhir ada functional support personal. Kita bahas mulai dari menu level end user. Pemakai berinteraksi dengan perangkat lunak yang sudah jadi. Kemudian kalau pemakai akhir tingkat perintah atau command level end user. Nah, pemakai ini tidak hanya menggunakan perangkat lunak yang sudah jadi, tetapi juga menggunakan bahasa perintah dari perangkat lunak yang digunakan. Contohnya menggunakan perintah-perintah seperti sum, average, dan lain-lain dalam Microsoft Excel. Kemudian pemakai akhir tingkat programmer atau end user programmer. Nah, pemakai ini menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, Visual Basic, Java, dan lain-lain, serta mengembangkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemakai. Terus yang selanjutnya ada functional support personnel, artinya merupakan personel yang mensupport area pemakai tertentu dalam menjalankan aktivitas bisnis dan melaporkan kegiatan pada manajer unit bisnis. Nah, ada beberapa manfaat dari end user computing. Yang pertama, yaitu menyeimbangkan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, untuk mengurangi kesenjangan dalam komunikasi. Manajemen sumber daya informasi adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akhir pemakai. Nah, pendekatan yang paling efektif bagi perusahaan dalam menerapkan IRM ini adalah dengan mengembangkan suatu rencana formal yang harus diikuti oleh setiap orang. Agar suatu perusahaan dapat mencapai IRM, terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, adanya kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Yang kedua, kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu area fungsional. Yang ketiga, kesadaran bahwa CIO adalah eksekutif puncak. Yang keempat, perhatian pada sumber daya informasi perusahaan sangat membuat perencanaan strategis. Yang kelima, rencana strategis formal untuk sumber daya informasi. Dan yang terakhir, strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing.
Oke, bagaimana Sobat Bidar sudah mengerti tentang end user computing? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.